Halo, hari ini Uni mau pergi ke RRI bincang-bincang santai tentang women empowerment ya. Karena kan seperti yang kita tahu Akila Beria lagi menyongsong ini tentang materi women empowerment. Ayo pantengin Uni. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Erna dalam acara Kita Setara. Pada acara ini kita akan mengulik tentang kaum minoritas yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya mempunyai peran yang sangat besar, bahkan bisa saja tidak bisa dilakoni oleh sembarangan orang, tetapi mereka mampu untuk mengerjakannya. Pendengar, isu kesetaraan gender bukan lagi hal yang baru untuk dibahas. Pasalnya, isu ini sudah mulai masuk dan merebak di Indonesia sejak tahun 1990-an. Meski begitu, tak sedikit masyarakat yang menganggap kesetaraan gender merupakan tindakan atau kampanye dalam menomorsatukan perempuan. Hal ini disebabkan kurangnya sumber informasi dan pengetahuan seputar kesetaraan gender di kalangan masyarakat. Padahal, pengetahuan mengenai kesetaraan gender penting untuk diketahui dan dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, hak, manfaat, dan akses yang sama sebagai manusia. Untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, serta keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang ada. Kita akan membahas hal ini bersama narasumber kami yang telah hadir ke studio, Ibu Ria Angelina. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Erna. Iya, saya boleh panggil Ibu Ria aja? Boleh. Atau Uni Ria? Uni Ria. Seorang fashion designer brand Akila Beria yang sudah berkecimpung di dunia perniagaan dengan pengalaman yang diperolehnya, Uni Ria membangun sebuah brand dengan hal yang sangat menarik sekali, yaitu campaign Women the Development. Women empowerment. Empowerment ya. Wow, ngeri sekali ya. Yang penting menyuarakan bahwa perempuan itu kuat, Perempuan kuat dan perempuan hebat. Siap. Semoga saja, amin. Amin. Nah, sebelum kita mungkin lebih gali, mungkin ada yang ingin kita lewati dulu, silahkan. Baik pendengar, kita masih di dialog Kita Setara bersama narasumber kita, Uni Ria, di kesempatan ini. Uni, sesuai dengan topik kita, pengen tahu dulu nih, apa sebenarnya women empowerment ini? Terima kasih Uni Erna. Sebelumnya Uni mau jelaskan ya tentang kenapa Akila Beria nih mengusung women empowerment. Karena kita menganggap women empowerment ini adalah wanita kuat dan wanita hebat. Siap. Karena setiap wanita itu bisa, apapun yang dikerjakannya tuh bisa menjadi siapapun. Karena wanita itu luar biasa dibanding laki-laki ya Uni. Iya, ada yang terselubung. Iya, benar sekali. Agak terselubung sedikit gitu Uni. Karena setiap wanita itu lebih bisa menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, dan menjadi seorang pengusaha atau wanita karir. Itu tuh bisa menyeimbangkan. Mereka bisa menjadi seorang yang sukses, tapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu gitu. Iya.
Karena itu memang iya sebenarnya ya. Kalau Luar kalau biasa banget. Kalau kita curhat berdua kayaknya enak kali. Boleh. Wanita gitu loh. Nah, kenapa ini sebenarnya perlu sekali dengan hal ini, Uni? Ya, karena seorang wanita itu luar biasa ya, Uni. Karena wanita itu dari melahirkan, dari dia hamil dan melahirkan ya, terus dia jadi seorang istri dan bisa jadi pemimpin di satu perusahaan atau wanita karir, atau jangankan seorang pengusaha, seorang ibu rumah tangga yang nggak digaji pun itu tanpa ibu rumah tangga mereka tidak bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Betul. Seperti itu. Nah, dengan Uni Ria berpendapat demikian, apakah menurut ini sejauh ini kesetaraan di sekitar kita ini sudah didapatkan atau seperti apa nih? Sebenarnya kesetaraan tuh antara laki-laki dan perempuan tuh memang nggak bisa disetarakan. Iya. Tapi dalam suatu pekerjaan atau satu usaha itu bisa disetarakan. Karena wanita bisa menyetarakan dirinya dengan laki-laki itu di masalah pekerjaan, di masalah usaha. Tapi kalau kodrat, wanita nggak bisa mendahulukan laki-laki seperti itu. Tetapi ada yang tidak bisa didapatkan oleh, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki loh, Uni. Iya itu, tapi memang kita ini kan dari tulang rusuk ya. Jadi gimana pun kita nggak bisa melampaui laki-laki, tapi kita bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki itu apapun seperti itu. Dan laki-laki tidak bisa mengerjakan pekerjaan perempuan seperti kita. Kalau ada istilah karena Uni Ria bilang tulang rusuk, kalau saat ini banyak tulang rusuk jadi tulang rusuk menjadi tulang punggung. Benar, tulang rusuk menjadi tulang punggung itu benar sekali. Bukan sekarang ini, bahkan dari dulu aku lihat ya kalau pengalaman pribadi itu dari keluarga gitu. Tapi tidak mengecilkan ya? Iya, tidak mengecilkan laki-laki, tapi perempuan itu benar-benar luar biasa dibanding laki-laki. Mereka memang power karena sudah mengalami sakit yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah dialami laki-laki. Aduh, ada apa sebenarnya? Tetapi sebenarnya perempuan kalau dikatakan seperti yang Uni katakan, ada kesakitan, ada sesuatu yang ingin sebenarnya yang dicapai, maka perempuan demikian. Nah, kalau kita katakan perempuan ini kan suka, kalau kecil orang suka main batin, main perasaan. Nah, ini sebenarnya kalau dari sudut pandang Uni sendiri bagaimana nih, Uni? Ya, gimana pun perempuan itu memang harus pakai perasaan. Tapi di segi mananya gitu. Gimana pun sekuat-kuat wanita, sehebat-hebat wanita, mereka punya perasaan gitu. Apapun yang mereka kerjakan pasti lebih mengutamakan perasaan dibanding logika. Tetapi apakah perasaan ini bisa digiring menjadi suatu hal yang positif atau justru negatif nih kalau menurut Uni Ria? Kalau aku berpendapat lebih ke positif. Kenapa? Karena perempuan tuh bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Iya. Jadi babu dia bisa, jadi wanita hebat dia bisa, jadi pengusaha dia bisa, jadi pemerintah atau bahkan sampai presiden dia bisa. Siap. Iya. Laki-laki nggak bisa melahirkan. Nggak bisa. Nah, kita bercerita dengan kepemimpinan Uni Ria saat ini sudah mempunyai brand sendiri. Benar. Udah punya perusahaan sendiri. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, kalau laki-laki ya kita katakan sudah kodratnya, sudah logikanya. Nah, sejauh mana nih perempuan bisa menggunakan logikanya dan sejauh mana bisa menempatkan perasaannya sehingga apa yang diinginkan dulu nih bisa tercapai? Ya, karena semua wanita hebat itu pasti mereka ingin keseimbangan. Sesukses-suksesnya perempuan tanpa keseimbangan itu bukan perempuan yang sukses. Mereka harus mengayomi anaknya, mereka harus supaya usahanya tuh bisa berjalan, karirnya berjalan, dan semuanya harus seimbang. Iya. Tetapi Uni kalau dari tadi ada yang Uni giring opini, wanita harus mandiri. Kenapa, Uni? Iya, karena wanita mandiri itu luar biasa. Pertama, karena wanita tuh terpaksa mandiri.
Terpaksa mandiri, oke. Terpaksa mandiri. Haha. Yang kedua memang harus mandiri, Iya. dan untuk menjadi seorang yang hebat kita memang harus belajar sendiri, berusaha sendiri tanpa sokongan orang lain. Itu wanita yang hebat. Iya. Karena cita-cita dan mimpi yang harus kita gapai, ya kita sendiri yang harus menggapainya gitu. Bukan orang, walaupun itu support system kita. Iya benar. Oke, suami, orang tua, Nggak kakak bisa. laki-laki kita. Nggak bisa. Harus kita Oke. sendiri yang harus menggapai gitu. Tapi kebanyakan wanita mandiri itu tidak punya sistem support. Kebanyakan. Menurut Uniria gitu. menurut aku. Jadi wanita mandiri ini tidak punya support system. Kebanyakan, bukan semuanya, Iya. kebanyakan. Kebanyakan mereka lebih memang berdiri di kakinya sendiri. Iya, kebanyakan. Siap. Nah, kita sudah mengetahui seperti apa Uniria karakter beliau. Jadi tidak salah kalau saat ini beliau mempunyai usaha yang lebih. Tetapi Uni, sekarang kita bercerita tentang usaha Uni nih. Yes, Kalau ya. boleh tahu, ini usaha yang Uni geluti ini seperti apa nih sekarang? Ya, aku sebenarnya dari dulu punya mimpi. Kenapa desainer-desainer di Bukit Tinggi, khususnya Bukit Tinggi Sumatera Barat nih nggak bisa sebesar brand-brand nasional seperti sekarang yang udah merajalela. Ya. Aku mau berkompetisi di sini untuk menjadi brand lokal yang bisa menasional bahkan internasional seperti itu. Apalagi kita di ranah Minang mempunyai kain yang unik-unik juga ya Uni ya. Benar. Karena sekarang kan orang lagi suka mensupport UMKM ya. Betul. Lebih mensupport brand-brand lokal daripada brand di luar. Gitu. Iya. Bahkan banyaklah yang dilakukan oleh pemerintah seperti menstop barang-barang dari luar, meninggikan pajaknya agar UMKM bisa berdiri. Bisa. Tetapi Uni, hal yang jadi masalah adalah brand lokal harganya sangat tinggi sekali. Bagaimana pendapat Uni? Kita bicara masalah brand. Iya. Kalau brand itu sesuatu kebanggaan bagi orang yang memakainya. Siap. Karena Akila ini brand wanita kuat dan wanita hebat. Arti dari Akila ini wanita kuat dan wanita hebat. Jadi kalau misalnya orang yang beli produk Akila itu termasuk wanita independen dan woman empowerment tadi. Wow. Seperti itu. Iya. Karena sekarang ini banyak brand di luar sana yang seperti brand ya seperti yang kita lihat kan banyak brand yang cantik-cantik. Kalau Iya. ini lebih tegas ya, lebih tegas. Oke, jadi aliran dari desainernya sendiri adalah tegas. Tegas dan mandiri seperti itu. Ya, dari Akila sendiri ini brandnya seperti apa Uni? Apakah tradisional ataupun pakaian sehari-hari atau seperti apa? Kalau brand Akila nih pakaian sehari-hari dan spesifiknya kita di printing, kita juga di back to basic juga ada, basic kita juga ada, semuanya apa yang dibutuhkan semua orang kita ada. Tapi lebih menggaungkan ke wanita supaya lebih bangga memakai produk lokal gitu. Itu yang paling penting sekali. Itu yang paling penting sekali. Kenapa orang bisa kita tidak seperti itu? Oke, Uni, apabila kita mempunyai brand, apalagi seorang desainer, hal yang perlu dilakukan agar brand itu dikenal, kemudian desain yang didesainnya bisa diterima oleh masyarakat, bukan saja masyarakat lokal dan juga masyarakat internasional. Dari Uniria sendiri, apa yang telah Uni lakukan? Itu perjuangannya berat banget. Kita cerita lagi. Ya kalau aku kan basicnya tuh aku pengusaha grosir ya. Jadi aku punya keinginan untuk jadi desainer hebat. Ya. Aku ikut event sampai ke New York gitu. Ah, New York? Iya, Oke. benar. Aha. Jadi aku mau lebih memperkenalkan bahwa orang Minang ini bisa juga mendunia gitu. Iya, Tapi iya. tidak segampang yang kita bayangkan, butuh perjuangan karena mimpi ini terlalu tinggi. Tapi aku yakin semua wanita yang punya mimpi tinggi harus selalu
menggapainya, harus selalu berusaha untuk mencapai cita-cita itu gitu. Iya. Jadi ke New York melakukan fashion show. Fashion show. Iya. Badan produk yang dibawa adalah Itu kebetulan songket Minang. Alhamdulillah songket Minang Iya. di menggaung di New York. Di New York. Itu New York Oke. Fashion Fest. Oke. Jadi kalau event besarnya kan New York Fashion Week. Jadi sebelum kita sampai ke New York Fashion Week tuh ada event yang kecilnya, yang New York Fashion Fest, terus ada satu lagi baru New York Fashion Week. Jadi Semoga nanti sampai ke sana. iya, dikurasi dulu brand-brand kita. Makanya kita harus ikut semua event supaya nasional bahkan internasional mengenal siapa nih Akila ini, brand dari lokal bisa menasional. Tetapi Uni kalau bercerita tentang pakaian tadi, Uni kan udah membawa songket ke luar negeri. Ada suatu hal yang apa ya? Kalau songket kini biasanya kan terbatas digunakan menjadi kain bawahan. Benar. Kemudian selendangnya diselempang di bahu. Nah, apakah dari Akila sendiri bisa menampilkan seperti itu di New York atau lebih mengolahnya menjadi kekinian? Iya, kita harus mengikuti zaman kan. Iya, Jadi iya, songket iya. itu lebih bisa dijadikan Gaun mungkin? baju, gaun, apapun bisa. Itu bisa dilihat tuh dari koleksi Akilah yang di New York. Gila banget. Karena songket itu mahal ya. Iya, Mahal betul sekali. banget. Jadi kalau dibikin gaun, dress itu luar biasa. Nilainya kalau di orang luar tuh wow gitu. Oke, apalagi pembuatan songket itu saja prosesnya sudah lama ya, Lama Umi? banget. Tidak ada yang simsalabim siap 1 hari. Nggak ada. 1 bulan itu udah paling cepat kan? Udah paling cepet. Oh begitu, jadi memang yang songket yang diolah sedemikian rupa menjadi kekinian. Iya, seperti itu. Pengen tahu dong Uni pendapat dari desain luar tentang songket dan juga desain Uni. Kemarin kita kan disupport nih sama gubernur. Alhamdulillah. Alhamdulillah disupport sama gubernur untuk kita pergi ke New York. Terus kalau orang luar yang kasih komen tentang songket, wow, ini songket luar biasa banget ya, bisa dibikin gaun seperti ini gitu. Aku sebagai orang Minang memang itu yang aku minta gitu, wow gitu. Karena songket ini nggak semua orang bisa bikin kayak di pabrik Cina atau di Nggak dimana. bisa. Ini memang produk lokal. Motifnya bisa ditiru Bisa, kali ya Uni ya. tapi ini kerajinan tangan yang harus tahu orang, karena songket ini memang di Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat khususnya. Ini bisa dijadikan apa saja, bukan hanya sekedar bawahan atau selendang seperti itu. Iya. Jadi, mungkin bisa di-share dulu juga nih, mungkin IG atau media sosial yang lain dari Akila, biar kita bukan sampai di sini aja, tetapi bisa mengetahui kalau memang Akila kalau pengen lihat produknya atau mungkin kegiatannya, mungkin silakan Oni. Terima kasih. Boleh di-share aja Akila Beria di sana. Banyak produk yang begitu luar biasa. Tapi ini semua customernya ini jenisnya woman empowerment, wanita-wanita hebat. Siap. Jadi kalau udah beli brand Akila naik 1 level ya Uniria ya. Karena itu visi dan misinya. Visi dan misi karena kita. Cantik itu nggak sesuatu yang harus kita jual, bagus nggak sesuatu yang harus kita jual. Ini lebih menggaungkan ke semua wanita yang kuat dan mandiri. Siap. Uniria, tadi Uni udah sampai ke luar negeri. Tetapi apakah untuk pasar dalam negeri sendiri udah sampai di mana nih dimasukkan nih? Aku udah buka di Jakarta. Siap. Kita lebih memasarkan via online. Iya. Semua media sosial, marketplace, sampai Zalora kita juga ada gitu. Jadi apapun dilakukan. Harus bisa. Harus bisa. Kejar mimpi setinggi langit. Iya, Uni kalau Uniria ya udah sukses, alhamdulillah. Amin. Sekarang apakah Uni mempunyai cita-cita kesuksesan saya harus saya tularkan kepada orang lain atau seperti apa Uniria? Iya, yang aku mau gaungkan
jangan pernah menyerah. Apapun kesulitannya, apapun beratnya untuk menggapai mimpi itu, harus kita usahakan sampai kita dapat apa yang kita cita-citakan. Semuanya tidak segampang apa yang kita bayangkan. Semuanya by proses. Harus menikmati proses, tapi jangan pernah menyerah sedikit pun. Iya. Uni, apakah Uni, karena kalau namanya produk sebanyak ini tentunya mempunyai karyawan. Ini apakah juga dari perempuan atau seperti apa, Uni Ria? Nah, kita karyawan semuanya perempuan dan laki-laki sama. Sama saja. Aha. Ini untuk produk diproduksi di Bukit Tinggi atau seperti apa, Uni? Kita produksinya di Bukit Tinggi dan di Jakarta. Ada di Bukit Tinggi dan di Jakarta. Iya, produksinya di Bukit Tinggi karena ada sulam dan bordir. Kita di sini, kalau cuttingan printing kita di Jakarta. Oke, jadi kalau saya boleh menyebutkan, jadi Aquila ini paket lengkap ya. Kalau biasanya satu brand itu, kalau misalkan brandnya harian, berarti harian aja. Kemudian kalau misalkan brandnya brand tradisional, entah itu Sulaman, entah itu Songket, berarti satu lagi. Kalau ini jadi gabung? Oh bukan, ini kalau yang hasil karya aku, itu aku di event. Oh siap. Jadi kalau di toko itu barang harian yang aku jual gitu. Kalau misalnya barang event aku ada yang suka, ada yang PO, itu baru aku bikin gitu. Karena ini eksklusif, barang event ini eksklusif. Iya. Luar biasa harganya sedikit gitu. Butuh pemikiran yang matang juga untuk bikinnya gitu. Nah, ini kalau misalkan barang yang katanya luar biasa, ini targetnya siapa lagi nih? Iya benar, sekarang kan wanita-wanita hebat yang kuat itu kan banyak sibuk ya. Betul. Sibuk. Nah mereka nggak mau mikir baju apa yang harus mereka pakai ke sini. Nah mereka cuma bisa, kalau mau kondangan ini bajunya, kalau mau ke kantor ini bajunya. Itu kita paket lengkap. Iya, jadi tinggal maunya seperti apa? Maunya seperti apa, kita paket lengkap. Iya. Dan hal yang menarik lagi, Uni, apakah ini desain ini karena Uni sudah bergelut, tadi Uni katakan di bidang grosiran, kemudian berkembang menjadi desainer, atau Uni menekuni bidang ini dengan sekolah atau seperti apa nih? Aku sebenarnya di awal aku punya basic yang suka merancang jilbab. Aku kan pedagang grosiran. Betul. Tapi aku di sana aku yang bikin motif. Terus aku belajar menggali, aku sekolah, aku seminar gitu kan. Jadi lebih aku perdalam ilmu aku. Jadi seperti inilah aku bisa jadi desainer. Berarti memang ada basic desainer dengan sekolah dan pelatihan yang dilakukan. Iya, pelatihan. Pendengar, kita akan kulik terus tentang Uni Ria ini dengan bisnis beliau, kemudian keinginan beliau. Namun kita akan break dulu dengan lagu mendatang. Nah, Ria, kalau kesuksesan Ria ini kan sudah banyak nih, Ria. Apakah ada ingin ditularkan misalkan buat pelatihan untuk desainer atau seperti apa nih, Ria? Aku lebih menggalakkan gimana ibu-ibu rumah tangga, wanita-wanita yang wanita-wanita pekerja, supaya lebih menambah income. Ya. Lebih memberi motivasi gimana mereka di rumah pun mereka bisa dapat uang gitu. Dengan cara mereka mau menjahit, mereka mau berdagang online, mereka mau apapun, ini bisa, itu yang lebih aku mau seperti itu. Karena di sini dari dulu aku kan punya bisnis di grosiran, itu punya banyak anak jahit. Betul. Jadi lebih aku sekarang, karena sekarang kita nggak bisa pejam mata ya dengan online ini, jadi gimana pun dia di rumah pun dia bisa jualan online seperti itu. Bahkan modalnya sedikit juga ya. Bisa bawa barang dulu. Bisa ambil foto aja. Ambil foto. Ya ambil foto aja, nanti kalau dia mau kirim kita bisa mengirimkan gitu. Jadi dapat komisi gitu. Iya, nggak perlu lagi modal dulu ya. Biasanya kalau jualan harus punya modal dulu kan, Uni? Seperti itu. Iya. Jadi wanita-wanita sekarang nih harus pintar dan cerdas. Ini karena media sosial ini luar biasa.
dan mereka harus bisa eksis di media sosial dengan kegiatan mereka masing-masing supaya bisa memberi kepercayaan diri bagi ibu-ibu. Siap. Uni, apa kendala yang terberat Uni dapatkan dari usaha, kemudian dengan keinginan Uni menjadikan woman empowerment ini? Kalau sebenarnya kendalanya terlalu berat kalau aku bilang, tapi semua kesuksesan itu tidak ada yang gratis. Ya. Gitu. Jadi kita harus ada yang kita korbankan. Kita harus korban perasaan, korban harta, korban jiwa, korban waktu. Iya. Ya seperti itu. Karena setiap kesuksesan itu prosesnya tidak gampang. Siap. Memang tidak mungkin ya langsung ke langit, harus berjalan mendaki satu persatu dulu. Benar. Kita sekarang harus berusaha untuk belajar, terus belajar. Belajar itu penting banget. Itu kita nggak boleh, oh aku nggak bisa, aku gaptek, nggak boleh seperti itu lagi. Semua ibu-ibu nggak boleh gaptek. Aku orang paling gaptek. Iya. Tapi sekarang aku nggak mau gaptek, aku harus bisa. Jadi jangan pernah ibu itu bisa, aku nggak bisa, nggak ada cerita nggak bisa, harus bisa. Oke. Wanita gigih pendengar. Iya, apapun harus kita lakukan seperti yang Uniria bilang tadi, memang perempuan memang harus mempunyai sesuatu yang berlebih. Iya. Karena kita seorang ibu. Kita harus jadi contoh juga untuk anak-anak kita. Masa depan anak kita yang harus pikirkan. Iya. Mau jadi hitam putih. Iya, benar. Iya. Tentunya dari seorang ibu ya, Uni ya. Sementara kita sibuk dari pagi sampai malam. Iya. Itu pemikiran tuh pecah. Aha. Gimana membagi waktu untuk anak, keluarga, untuk usaha, itu nggak segampang yang kita bayangkan. Bagaimana Uni membaginya? Ya itu karena kita harus mutar otak, kita harus bagi semua kegiatan kita itu gimana kita nggak sibuk gitu. Iya. Semuanya kan bisa by online, semuanya bisa by sistem. Nah kalau kita nggak belajar terus, kita nggak bisa pakai otak, kita cuma bisa pakai tenaga, nggak cukup ya Uni ya. Nggak cukup. Jadi gimana pun ibu-ibu tuh harus belajar setiap hari minimal 1 jam, belajar baca buku, lihat media sosial, gimana orang bisa sukses, gimana yang harus kita perbaiki gitu. Ya intinya belajar walaupun sampai tua. Untuk anak-anak sendiri, bagaimana Uni membimbing keluarga Uni sehingga anak-anak, si ibunya sukses, anak harus lebih sukses? Ya, itu masih proses juga ya. Karena anakku kan bertiga. Iya. Yang pertama itu laki-laki. Itu aku lebih kasih dia mandiri karena dia nanti akan menjadi seorang pemimpin. Betul. Dan mengayomi seorang istri ya. Jadi dia tuh harus bisa merantau lah dari kecil tuh dia aku suruh merantau. Oh ya, dari benar. Umur? Dari ya tamat sanawiyah gitu. Oh siap, Jadi iya. Jakarta sekarang aku lebih mau dia supaya gimana nih beratnya hidup di luar. Nah kalau kuliah besok mau di luar, pokoknya harus lebih mengenal daerah di luar daripada dia dikekang di sini seperti itu. Karena besok laki-laki harus jadi pemimpin. Nah kalau perempuan, aku punya anak nama-namanya kedua-duanya Siti Akilah sama Siti Aisyah. Seperti itu agak sama ya namanya. Iya. Aku lebih mau anakku tuh punya keterampilan. Aku nggak mau mereka jadi Wonder Woman. Iya. Aku lebih baik mereka menjadi wanita hebat dan wanita kuat. Siap. Sama dengan ibunya. Kalau dapat lebih. Ya, karena apapun yang mereka bisa, misalnya mereka bisa jadi desainer, tukang masak, atau jadi koki ya. Kalau sekarang ini nggak apa-apa, nggak harus jadi direktur, nggak harus jadi manajer, nggak penting. Yang penting dia punya basic gitu. Karena nanti buat suaminya dia lebih hebat dari suaminya juga akan jadi masalah. Tapi dia harus pintar. Oh nih, ada orang tua yang hanya menggiring si anak sekolah. Ya. Ada orang tua seperti yang Uniria tadi, sekolah iya, dia harus mempunyai kemampuan sehingga dia mempunyai nilai plus.
Sebenarnya yang terbaik sebenarnya apa nih Uni? Menggiring tetap sekolah, mendapatkan juara, mendapatkan ranking, kemudian sekolahnya di sekolah terbaik, atau mungkin anak-anak itu hanya biasa saja tetapi dia mempunyai skill tambah. Kalau aku menerapkannya berbeda. Seperti apa Uni? Laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki tadi harus mandiri habis. Harus mandiri habis. Kalau harus perempuan? keluar. Harus keluar. Harus keluar. Aha. Kalau perempuan cukup di rumah saja punya keterampilan, tapi harus pintar. Gapailah cita-cita setinggi langit, tapi jangan berharap jadi Wonder Woman. Jangan jadi orang yang melampaui batas ya, karena seorang perempuan itu lebih baik dia tuh menjadi wanita hebat daripada dia jadi wanita yang pemimpin gitu. Pasti batas waktu untuk anak nggak ada nanti ke depan. Iya, Untuk iya, keluarga. iya. Jadi sebaiknya anak ini bukan sekolah saja ya Uni, Iya, tetap harus mempunyai keterampilan. Untuk perempuan. Iya, Untuk perempuan. untuk perempuan. Iya, Karena kalau perempuan hebat, suami yang sukses pasti ada perempuan hebat di belakang. Iya, iya, iya. Tidak akan mungkin ada seorang laki-laki yang sukses kalau perempuannya sendiri Nggak hebat. nggak hebat. Iya, iya, Walaupun iya, dia iya. ibu rumah tangga. Aha, saya pernah baca artikel Uni saat ini mungkin ada istilahnya generasi stroberi. Iya. Kelihatan cantik, merah, ranum, tetapi setelah dipencet lembek. Mental. Lembek sekali. Dan dari cara mendidik yang Uni Ria berikan kepada anak-anak Uni, sepertinya ini yang harus kita kembalikan. Ya. Ada apa ya, pola didik yang boleh dikatakan Keras. mungkin jadul ya, Iya. tetapi memang harus kita lakukan. Memang mendidik anak-anak ini agak berat. Iya. Yang kita bilang kita benar atau kita salah itu berdasarkan gimana cara kita mendidiknya tuh memang benar-benar dari perasaan, tapi yang lebih aku yakini itu doa. Doa seorang ibu. Doa seorang ibu. Aku Siap. yakin banget doa itu tuh manjur gitu. Gimana ibu tuh walaupun mereka kadang cuek, tapi aku baru merasa sebagai seorang ibu benar-benar berat jadi seorang ibu gitu. Iya. Berat. Baik pendengar, kita akan hentikan sejenak dialog kita yang menarik ini, kaum muslimin dan muslimat di kawasan Bukit Tinggi dan sekitarnya. Saatnya kami kumandangkan seruan azan asyar. Baik pendengar, kita masih di acara Kita Setara bersama narasumber kita yang hadir di studio saat ini dan mengangkat topik tentang woman empowerment. Uni Ria, untuk mendapatkan seorang wanita yang hebat dan kuat ini tentunya dengan percaya diri. Tapi rasanya ini bukan kata yang mudah untuk mendapatkan. Ini bagaimana cara mengangkat sehingga kalau dia sudah percaya diri, apapun yang dicita-citakannya dapat tercapai. Karena wanita itu banyak hal mungkin yang kita tidak tahu yang mereka hadapi. Maka mereka dibilang wanita kuat dan hebat. Iya. Jadi kalau misalnya untuk supaya mereka menjadi pede, mereka harus punya mimpi. Punya mimpi tapi jangan terus tidur. Ya harus kita Harus usahakan, bangun ya, kita dan harus kerjakan. menggapai mimpi. Iya, iya, Karena iya, semuanya itu nggak ada yang gratis gitu, nggak ada yang instan. Iya, Semuanya iya, tuh iya, harus iya. tergantung usaha. Nah kalau wanita udah mempunyai mimpi yang tinggi, pasti mereka nggak bakal menyia-nyiakan mimpi mereka. Mereka akan berusaha untuk menggapainya. Oke. Itu ciri-ciri woman empowerment. Iya, iya. Mereka nggak pernah mengeluh dan nggak lebay. Gitu. Jadi punya mimpi harus, tapi jangan tidur terus. Jangan tidur terus. Bangun dan kejar mimpi tersebut. Kejar mimpi tersebut. Walaupun bisa jatuh, Tertatih-tatih, Bisa menangis saja darah. Aduh, gila banget kalau perjalanan dibicarakan. iya, tetapi harus kita lakukan. Haruslah, karena kita punya anak dan punya keluarga dan orang terdekat kita yang harus kita support. Iya. Orang tua itu nomor satu. Harus. Ya, benar. Ibu lagi. Iya, harus. Iya. Karena aku terlahir dari ibu yang luar biasa juga, mendidiknya tuh terlalu keras. Iya. Kita kembali tadi juga kita telah ulas bahwa pendidikan dahulu dengan pendidikan sekarang banyak yang berbeda.
Benar. Kalau menurut Uni Ria, apakah perlu diadopsi pendidikan dahulu atau perlu diperbaharui, Uni? Iya, ini mungkin prinsip ya. Karena lebih baik mendidik anak itu susah kalau menurut aku. Daripada kita nanti susah. Iya. Karena kalau mereka tidak tahu gimana cara cari uang, gimana tidak menghargai barang atau cuma sekedar enak, itu kayaknya aku dulu dari orang nggak punya, aku akan berusaha mendapat apa yang aku punya. Nah sekarang anak-anak aku apa yang dimintanya tuh selalu Gampang. ada gitu. Iya, Nah iya. itu aku menjadi miris gitu. Ternyata aku salah gitu. Nggak gitu ya? Nggak gitu harusnya. Iya. Nah, kalau kita bercerita tentang dunia digital di zaman era kita dahulu, jangankan HP, televisi aja bisa ngelihat di tempat tetangga nih. Iya, Uni. benar, Nah, benar. sementara saat ini semuanya adalah dalam genggaman. Menurut Uni bagaimana? Mulai dari cara mendidik anak dan juga menjadi wanita hebatnya dengan digitalisasi saat ini. Ya, aku di sini juga belajar. Karena aku ini bukan passion aku di sini, tapi aku melihat kenapa orang bisa kita tidak. Kenapa orang bisa kita Iya. tidak? Iya, Kenapa iya, orang iya. bisa kita tidak? Orang Iya. pencapaiannya 100%, kita 10% nggak bisa. Gitu standarisasiku. Iya. Jadi jangan pernah kita mengeluh kita nggak bisa gitu sebelum mencoba. Kita mau atau tidak? Iya, itu aja kuncinya. Jadi kuncinya kita mau atau tidak Iya, ya Uni benar. ya. Nah Uni, sebenarnya apa yang ingin Uni sampaikan sehingga mungkin prinsip, kalau saya boleh mengatakan ini prinsip yang Uni sandang yaitu woman empowerment ini, sebenarnya apa yang ingin Uni sampaikan kepada wanita Minang dan juga wanita Indonesia? Sebenarnya ini di versi aku Woman Empowerment ini aku mau menyampaikan kepada semua wanita di luar sana yang merasa hidupnya sakit, merasa kehidupan ini akan hancur, sesuatu tuh di luar nalar, itu cuma pikiran dan perasaan. Teruslah bergerak, tatap ke depan, apapun yang engkau mau pasti akan tercapai. Karena engkau adalah seorang ibu, seorang perempuan, dari dirimu lah semuanya akan berjalan lancar. Siap. Untuk bisnis, Oke. apa yang ingin Uni Ria sampaikan? Nah, kalau untuk bisnis, kita berawal dari kecil. Ya. Bisa kita jual dari hal kecil. Kita bisa menjahit, kita bisa jualan online, kita bisa apa saja. Walaupun nggak di dunia fashion, masak, apapun. Sekarang dunia kita gila-gilaan, live juga gila-gilaan. Jadi kita harus belajar dari sana dan selalu ikut sertalah di media sosial, men-share kehidupan masing-masing gitu. Bukan untuk kita pamer atau gimana nya, karena di media sosial ini kita bisa mengenal dunia luar. Oke, pemanfaatan media sosial. Iya, kita anggap yang positifnya ya, karena media sosial ini sekarang rajanya cuan. Siap. Jadi jangan sekedar scroll, jangan ya Uni ya. Amati modifikasi gimana tuh jangan ditiru, tapi kita lebih memodifikasi dengan cara kita sendiri. Gitu. Iya. Uni terakhir, apa yang ingin Uni capai ke depannya lagi? Mungkin dari brand yang Uni buat saat ini, dari Akila, Ria, atau tentang kehidupan? Sebenarnya aku ingin menggaungkan woman empowerment ini dari diri pribadi, ingin menjadikan seorang wanita tuh harus pede, yakin pada diri sendiri, berjalan walaupun dengan kaki dan tangan sendiri, jangan mengeluh. Itu lebih aku gaungkan. Siap. Apapun yang kita gapai, apapun yang kita mau, apapun yang kita mimpikan pasti akan tercapai. Nikmati proses, walaupun berdarah, walaupun tertatih-tatih, nikmati semua proses yang berjalan. Ingat, kita ini adalah seorang ibu. Biar bangga anak-anak kita kepada kita seperti itu. Dan orang-orang sekitar kita jangan lupa. Oke, aku mempunyai seorang ibu yang hebat. Aku punya ibu seorang hebat, luar biasa. Dan ini adalah idolaku. Ya Allah, itu yang Semoga ya. Baik pendengar, aduh,
rasanya bercerita dengan Uni Ria ini kita jadi pengen berlari, pengen mencapai yang mungkin selama ini tidak mungkin, sebenarnya mungkin saja ya Uni ya. Mungkin saja. Kalau kita mau berusaha. Kita mau berusaha. Apalagi dengan yang Uni gaungkan, women empowerment. Ya. Baik pendengar, peran perempuan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Tanpa perempuan tidak akan ada pemimpin yang hebat. Perempuan yang hadir menginspirasi siapapun dan tetap terus berjuang, dan tentunya tidak untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, untuk suaminya, untuk orang terdekatnya, dan untuk keluarga besarnya. Baik, Uni Ria, terima kasih atas kehadiran di studio. Semoga saja di lain waktu kita akan bercerita dengan topik yang berbeda ya Uni ya. Ya, sama-sama Uni Erna. Iya, dan terima kasih atas motivasinya menjadi wanita hebat. Saya Erna Wita dan juga Darwita Roza undur diri dari acara ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selesai juga bincang-bincang kita tentang women empowerment. Terima kasih telah mengikuti Uni sampai saat ini. Terima kasih RRI Pro 1. Tadi kita udah bahas banyak tentang women empowerment. Nanti lihat ya di YouTube Uni. Bye-bye.